Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Racana Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyi Walidah Universitas Muhammadiyah Purworejo mengadakan latrut yang ketiga dengan materi kesehatan reproduksi, penyakit infeksi degeneratif, dan penyakit karena perilaku tidak sehat. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama adalah pengertian dari kesehatan reproduksi. Jadi guys, kesehatan reproduksi adalah segala hal yang berhubungan dengan kesehatan seksual hingga pendidikan seksual untuk mencegah, dan juga mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan alat reproduksi kita. Jadi yang pertama kita itu harus memakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau ataupun lembab. Yang kedua kita diwajibkan untuk memakai celana dalam yang berbahan mudah menyerap keringat sehingga tidak menyebabkan kelembapan dan juga lecet. Yang ketiga adalah kita harus mengganti pakaian dalam kita minimal 2 kali dalam sehari. Yang selanjutnya adalah bagi perempuan, kita diwajibkan memilih pembalut yang tidak memiliki atau tidak mengandung jenis bahan-bahan yang berbahaya dan juga nyaman saat digunakan. Yang selanjutnya adalah ganti pembalut secara berkala antara 3 sampai dengan 5 kali dalam 1 hari. Yang selanjutnya adalah cuci tangan sampai bersih, usai membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Ini tujuannya adalah supaya kita tetap berada pada kondisi yang bersih. Lalu kita juga diwajibkan untuk rutin mengganti celana dalam untuk menghindari resiko tidak nyaman. Lanjut nih Kak, yang berikutnya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang disebabkan karena kemunduran dari fungsi sel tubuh. Nah, penyebabnya adalah perilaku yang tidak sehat seperti stres berlebihan, kurang bergerak, makan makanan yang mengandung banyak gula, terlalu menghirup udara yang tidak sehat, kurang tidur, merokok, dan alkohol. Lalu contoh dari penyakit degeneratif adalah diabetes, serangan jantung, stroke, MAH, tifus, hipertensi, bisul, dan juga panu. Contoh penyakit karena perilaku tidak sehat. Yang pertama yaitu bisul. Bisul itu disebabkan karena adanya bakteri Staphylococcus aureus. Nah, bisul ini berawal dari benjolan merah dan lunak di daerah kulit yang lama-kelamaan menjadi keras, lalu di tengah benjolan ini terbentuk puncak berwarna putih yang harus dipecahkan atau dikeluarkan. Penyakit yang kedua yaitu panu. Nah, panu ini mempunyai warna yang bervariasi, yaitu dari putih hingga kehitaman. Coklat kehitaman, maaf. Selanjutnya yaitu PPDG atau pertolongan pertama gawat darurat. PPDG adalah rangkaian usaha yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Siapa yang melakukan PPDG? Jawabannya yaitu masyarakat awam yang sudah dibekali teori dan praktek untuk menolong pasien di lokasi kejadian. Tujuan PPDG yaitu yang pertama menyelamatkan nyawa korban, yang kedua meringankan penderitaan korban, yang ketiga yaitu mencegah cedera jadi lebih parah. Selanjutnya yaitu jenis luka. Luka itu ada 2, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka adalah luka yang mengenai lapisan kulit terluar yang Luka terbuka adalah luka yang mengenai lapisan kulit terluar sehingga membuat jaringan di dalamnya terpapar dengan lingkungan eksternal. Contohnya yaitu luka lecet, luka sobek, dan luka tusuk. Terus luka tertutup. Luka tertutup yaitu luka dari benturan benda tumpul. Biasanya itu berefek memar. Selanjutnya untuk penanganan luka tertutup apabila luka itu bersifat ringan. Jika ringan itu caranya dengan cukup dikompres dengan air dingin. Untuk luka yang serius segera dirujuk ke dokter ya.
Terus contoh luka tertutup yaitu kontuiso dan hematoma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat luka, cara menghentikan pendarahan, cara penanganan luka bakar, dan penanganan pada orang yang pingsan. Pertama, cara merawat luka. 1. Membersihkan luka dengan air mengalir, menggunakan perban agar menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi pada luka. Ketiga, mengisi bantalan supaya pembalut tidak menyentuh luka. Keempat, pembalut pembungkus luka untuk mengendalikan pendarahan. Yang kedua, cara menghentikan pendarahan. Yang pertama, angkat bagian yang terluka. Kedua, tekan bagian luka dengan kain bersih hingga pendarahan berhenti. Bila tidak dapat diatasi dengan cara ini, dapat dengan cara mengangkat bagian yang luka setinggi-tingginya, lalu ikat bagian lengan atau kaki yang dekat dengan luka. Kencangkan ikatan sampai pendarahan berhenti. Ketiga, penanganan pada luka bakar. Luka bakar dibagi menjadi dua, yaitu luka bakar ringan dan luka bakar parah. Luka bakar ringan dapat diatasi dengan aliri dengan air biasa kurang lebih selama 10 menit, tutup dengan perban atau kain bersih, bisa dengan daun pisang yang masih menggulung. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan tanaman lidah buaya. Sedangkan untuk luka bakar parah, lepas perlahan pakaian yang menempel. Bila korban shock bisa ditenangkan dengan memberikan air minum. Selanjutnya, penanganan pada orang yang pingsan. 1. Pindahkan ke lokasi yang aman. 2. Periksa kondisi dengan coba memanggil namanya. 3. Posisikan terlentang dan naikkan kaki setinggi 30 cm dan longgarkan pakaiannya. 4. Setelah sadar berikan minuman manis. Pada pandemi seperti ini dapat juga dengan mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kak, namanya siapa? Nama aku Nur Sugiarti Dari prodi dari Agribisnis semester 3 UKM apa Kak? dari UKM KSR PMI Universitas Muhammadiyah Purworejo. Menurut kakak bagaimana kegiatan latihan? Alhamdulillah latihan rutin rencana hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun memang ada sedikit kendala teknis, tapi alhamdulillah itu bisa diatasi dan nggak mengurangi esensi dari kegiatan kita meskipun dilaksanakan secara online. Untuk pesan dan kesannya? Kalau untuk pesannya ya semoga Racana kedepannya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Sekarang yang udah baik jadi lebih baik lagi. Untuk pesertanya semoga segala ilmu yang didapat hari ini mungkin bisa diterapkan dengan baik. Untuk pesannya sendiri, acara latihan ini cukup menarik menurut saya karena selain untuk meningkatkan silaturahmi juga bisa untuk menambah wawasan kita. Kami dari Racana mengucapkan terima kasih telah ikut dalam berpartisipasi dalam latihan lomba ini ya Kak. Ya, saya mengucapkan terima kasih kembali dan kalau misal kurang lebihnya dari kami mohon maaf ya. Kalau ada baiknya diambil, kalau ada buruknya ya jangan. Emang ada suaranya? Tempat berkembang biak nyamuk malaria. Selanjutnya ada parasit eksternal. Contohnya ya ada kutu rambut, kutu hewan atau kutu busuk. Penyakitnya bisa berupa bius. Nah, ini penularannya juga bisa melalui